warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Laman Inspirasi, jumpa lagi dengan saya di podcast Laman Inspirasi, tempat berkumpulnya orang-orang yang menginspirasi di Kabupaten Melawi. Apabila Anda mencari inspirasi, Anda tepat berada di podcast Laman Inspirasi. Nah, hari ini saya lagi main ke kantornya BPKBH Melawi, dan hari ini saya sedang bersama Kepala BPKBH Melawi, Pak Antoni Malik. Antoni Manik ya? Manik. Antoni Manik, SHMU. Sangat luar biasa ketika saya cek dengan Pak Antoni, responnya sangat baik untuk ketika menjanjikan janjian untuk melakukan konten ini. Dan hari ini kita akan membicarakan tentang UPT ini, UPT KPH. Dan sebelum kita berbicara ke sana, saya ada sesuatu yang menarik sebenarnya di situ. Jadi ya sedikit-sedikit lah saya melakukan riset lah sebelum melakukan wawancara ini, tentang diri Bapak dulu nih. Pribadi Bapak ini kan jurusannya dulu ketika kuliah adalah sarjana hukum. Nah, sarjana hukum tiba-tiba ngurus hutan itu kan kalau bagi kami ya sesuatu yang menarik lah. Apalagi bisa menjadi kepala UPT itu kan tentu sepak terjangnya nggak main-main, bisa jadi kepala dari background yang seperti itu. Mungkin kita akan bicara itu dulu, Pak. Pertama sebelum kita membicarakan KPH lebih dalam. Nah, itu gimana, Pak? Baik, terima kasih oleh kawan-kawan. Pertama-tama mungkin memang kalau orang nanya itu pasti bingung kan. Saya kok ngurus hutan kan gitu. Saya juga sering bergurau juga dengan masyarakat. Jadi ketika masyarakat itu menanyakan ke saya, kok Bapak sarjana hukum tapi kok jadi ngurus hutan? Saya bilang, ya sekarang kan kalau sarjana hutan itu kan bukan SHUT lagi, saya bilang SH. Jadi SH itu apa? Ya sarjana hutan. Kira-kira. Tapi saya di akhirnya saya bilang, tapi maaf Pak, saya bergurau, saya bilang. Jadi memang saya benar-benar sarjana hukum. Jadi diawali memang saya memang backgroundnya hukum dari Universitas Tanjung Pura. Oh, kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, Pontianak tahun 93. Masuk 93. Kemudian setelah kurang lebih 4 tahun saya selesai pulang sebelum di PNS lah ya. Sebelum PNS saya sempat juga menjadi tenaga fasilitator. Jadi waktu itu belum ada, dulu si Karmil Kehutanan kan. Di Pontianak itu mereka membutuhkan untuk tenaga fasilitator dalam rangka mereka ada program padat karya sektor kehutanan, yaitu penanaman jagung, tumpang sari, penanaman karet unggul, tumpang sari jagung. Nah, karena memang saya lihat persyaratannya itu bisa dari Fakultas Hukum, sarjana hukum, saya coba tes untuk masuk, wawancara, kemudian ditempatkan. Setelah 2 minggu kami ada pembekalan di Sanggau, itu di SFDP, di Social Forestry Development Project. Nah, setelah itu kurang lebih 8 bulan saya sebagai tenaga fasilitator itu membina masyarakat. Ada 2 kelompok NCPK waktu itu. Satu kelompok itu 15 kakak. Itu berarti sama dengan penyuluh nggak kalau misalnya dibandingkan dengan hari ini? Ya, kurang lebih penyuluh ya. Karena memang kita juga dibekali dasar-dasar penyuluhan, kemudian juga membina kelompok masyarakat di mana ada lahan-lahan terlantar itu ditanami oleh dengan komunitas karet unggul. Karet unggul kemudian di sela-selanya itu untuk pangsari namanya jagung. Sampai kurang lebih hampir setahun di program padat karya. Bimbing masyarakat berarti. Betul. Programnya pemerintah pusat berarti. Ya, pusat. Kanwil. Namanya itu pembangunan hutan rakyat. Berarti urusan di awal sudah bersentuhan dengan hutan lah ya? Sudah. Dan namanya awal-awal kita cari pekerjaan, yang penting ada lowongan,
coba-coba masuk kan gitu. Ya, apalagi sarjana muda Pak ya, ada Iya. peluang pasti Iya, betul. langsung masuk. Masih Ya. fresh from the oven. Nah setelah dari situ Pak habis melakukan pendampingan itu. Iya. Jadi setelah itu saya melapor ke Kanwil kan, karena sudah hampir selesai kontrak kita setahun. Kebetulan saya lihat ada peluang di situ penerimaan polisi kehutanan. Nah, saya lihat dari penerimaan itu semua persyaratan sepertinya memenuhi. Nah, saya coba tes, alhamdulillah ada beberapa rangkaian tes ya selayaknya tes pegawai negeri lah. Cuman ini ditambah dengan tesnya ada kesehatan, ada lari, karena dia semi militer di polisi kan, polisi kehutanan. Dan lulus tahun 2000, kita pendidikan ke polisiannya di Secapa Polri, di tempat biasanya kalau dari Bintara ngambil perwira itu di Secapa Polri Sukabumi. Kurang lebih 3 bulan di sana pada tahun 2000. Kemudian kita dipindahkan lagi ke Bogor. Di Bogor itu ada namanya Balai Diklat Kehutanan di Rumpin. Itu kita belajar kurang lebih 3 bulan untuk kehutanannya, ilmu kehutanan. Setelah itu kembali lagi ke Kalbar, baru penempatan. Oh, berarti awalnya dari pendampingan terus mendaftar polisi hutan. Iya, polisi kehutanan. Polisi kehutanan. Nah, setelah ke Kalbar itu ditugaskannya di mana? Nah, waktu itu kan di kementerian, ketika masih di kementerian, di Gedung Manggala Wanabakti itu, Kementerian Kehutanan, di situ kita pada saat penutupan dibacakan penempatan tugas. Kebetulan kami kembali ke Kalbar dan saya ditempatkan di salah satu PT-nya Kementerian Kehutanan, namanya Balai Taman Nasional Bakar Bumi Raya. Di Sintang. Oh, di Sintang. Ya, cuman memang wilayahnya dua provinsi, di Kalbar dengan di Kalteng. Oh ya, tahun segitu masih tahun 2000. Iya, tahun 2000. Ya. Berarti masuknya di daerah Sintang berarti. Dari Sintang. Pertama kali saya tugas sebagai PNS di Sintang. Nah, ini ngomong polisi hutan ini kan sesuatu yang asing juga ya, Ya. bagi kami lah masyarakat awam. Mungkin tahunya saya polisi hutan tuh ini cerita-cerita orang tua saya dulu. Ya. Kalau sekarang saya jarang sekali menemui polisi hutan cerita-cerita orang tua saya. Orang tua saya kebetulan orang Jawa. Ya. Jadi ketika ngomong polisi hutan nih, ketika ada masyarakat nebang hutan tuh, polisi nebang kayu di hutan, polisi hutan yang bergerak, dan itu katanya garang-garang gitu ketika tahun-tahun saat itu. Nah, saya pengen tahu apa sih sebenarnya tugas yang dilakukan polisi hutan. Nah, baik. Jadi polisi kehutanan itu adalah seorang PNS pegawai negeri sipil, hanya mungkin dia dibekali oleh ilmu kepolisian khusus. Jadi dia bukan polisi umum, tapi dia kepolisian khusus, kepolisian khusus di kehutanan. Di situ dia memang fungsinya itu adalah menjaga hutan. Nah, tentu menjaga hutan itu juga dia harus juga melakukan pendekatan ke masyarakat, sosialisasi kenapa hutan itu harus dijaga. Kemudian juga ada aturan-aturan mungkin yang mendasari sehingga harus kita jaga hutan itu. Kira-kira seperti itu. Hanya memang polisi kehutanan ini juga ketika dia sudah dibekali dengan persyaratan atau persyaratan yang melekat sebagai kewenangan dia bisa melakukan tindakan hukum. Jadi kalau abang pernah lihat polisi kehutanan menangkap gitu kan, memang ada beberapa yang melakukan itu, dan memang secara peraturan perundangan itu diperbolehkan. Berarti tugas polisi hutan sebenarnya hampir sama dengan polisi pada umumnya, cuman wilayah tugasnya saja mereka ditempatkan di hutan gitu kan? Iya, kepolisian khusus. Kepolisian khusus, dan mereka bertugas untuk menjaga hutan itu. Iya. Nah, saya ingin fokus ke menjaga hutan dulu. Iya. Selain tadi kan dijelaskan sama Bapak ada tentang
pembinaan juga terhadap masyarakat, melakukan pendekatan terhadap masyarakat, itu nanti akan saya bahas lagi. Tapi saya ingin fokus melakukan pengamanan di hutan ini seperti apa sih Pak? Kita kan masih ambigu, bukan ambigu, masih bingung nih. Hutan jaganya, hutan itu di mana? Sedangkan kalau misalnya hutan yang Bapak jelaskan dari Bukit Raya ya, Bukit Raya itu kan luasnya sekitar ratusan ribu hektar gitu. Nah itu gimana proses penjagaannya seperti apa? Jadi berawal seperti ini. Ya, suatu kawasan hutan itu kan dia disebut sebagai kawasan hutan oleh pemerintah ketika dia sudah masuk di dalam penetapan. Nah biasanya penetapan ini sebagai kawasan ini melalui penetapan Menteri Kehutanan. Nah berarti di situ dia dari keluasan, dari tata letak itu sudah diatur, sehingga dalam rangka untuk dia supaya tidak terdegradasi ataupun mungkin tidak terjamah oleh orang-orang yang mungkin tidak bertanggung jawab. Nah itu kita ditempatkan di situ bertugas polisi kehutanan. Cuman memang polisi kehutanan ini kalau dilihat dari antara jumlah polisi kehutanan dengan luas wilayah kan sangat-sangat belum terpenuhi lah secara mumpuni. Ya tentu untuk jalan keluar dari itu pendekatan kita ke masyarakat. Jadi bagaimana intinya adalah supaya bisa polisi kehutanan ini bisa juga bersama-sama masyarakat menjaga hutan. Nah itulah kekuatan yang sebenarnya. Berarti tugasnya memang ya patroli apa juga ada. Betul, dilakukan oleh polisi hutan. Cuman karena jumlahnya tidak mumpuni untuk menjaga hutan seluas itu, akhirnya melakukan pendekatan masyarakat. Pendekatan dengan masyarakat seperti apa Pak yang dilakukan polisi kehutanan? Ya, pendekatan misalnya sosialisasi masalah arti pentingnya menjaga hutan, kemudian juga ada aturan-aturan yang kita sampaikan ketika hutan itu tidak dijaga, kemudian juga dirambah, itu mungkin ada konsekuensi dari segi hukumnya. Hanya memang selama ini polisi kehutanan ini sekarang tidak lagi seperti polisi kehutanan yang memang apabila misalnya ditemukan pelanggaran langsung untuk ditindak. Sekarang lebih kedepankan pendekatan persuasif lah, lebih kedepannya itu persuasif. Jadi bagaimana kita mengajak masyarakat supaya masyarakat nanti kita tumbuh kembangkan bahwa masyarakat ini sama-sama lah dengan kita bertugas untuk menjaga hutan, karena juga hutan itu milik kita bersama. Kemudian juga kalau hutan rusak yang rugi juga kita bersama, terutama mungkin masyarakat yang ada di sekitar wilayah hutan. Kalau bisa dikatakan tugas polisi hutan dulu dan hari ini bisa berbeda Pak ya. Kalau dulu bisa melakukan tindakan langsung, tapi hari ini bisa melakukan pendekatan persuasif terhadap masyarakat. Kondisinya memang seperti itu kan? Bisa dikatakan sebenarnya enggak juga. Jadi gini, mungkin dari personil polisi kehutanan ini kan dalam melakukan tugas di lapangan itu kan kadang-kadang mungkin ada yang monoton, ada yang kaku terhadap peraturan perundang-undangan. Nah untuk polisi kehutanan yang sekarang tetap kita mengedepankan aturan yang ada sebagai dasar pelaksanaan tugas, namun di sisi lain itu juga perlu kita lakukan persuasi, karena tindakan-tindakan persuasif itulah tindakan sebenarnya yang lebih diutamakan. Ketika ada kejadian ataupun tindakan penegak hukum itu dilakukan adalah upaya terakhir. Mungkin untuk tentang polisi hutan, saya ingin ada satu penasaran. Pelanggaran terbesar apa sih Pak yang pernah Bapak temui ketika menjadi polisi hutan? Ada nggak peristiwa yang Bapak ingat sampai hari ini, pelanggaran yang terjadi dan atau sehingga akhirnya menimbulkan kesan yang luar biasa gitu ketika Bapak menjadi polisi hutan? Jadi waktu kami polisi hutan itu pernah ada di tempat tugas saya yang lama,
itu kawasan konservasi itu dirambah, yaitu dengan adanya kegiatan pertambangan emas tanpa izin. Yang memang kalau sudah kegiatan pertambangan emas tanpa izin ini, apalagi di wilayah kawasan konservasi, itu sangat-sangat dilarang, sangat tidak diperbolehkan. Karena memang kenapa kawasan konservasi ini peruntukannya adalah memang kawasan yang ditunjuk sebagai kawasan konservasi untuk melindungi dan sebagai penyangga kehidupan. Biasanya seperti itu. Benteng terakhir, Benteng terakhir masyarakat, Pak. Ya. Benteng terakhir hutan kita, Pak. Berarti bisa cerita detailnya nggak, Pak, tentang bersinggungan dengan penjaga peti lah ceritanya hari ini kan gitu. Apa peristiwa yang detail gitu kira-kira sebagai pengalaman Bapak gitu, apa sampai bentrok apa sampai gimana gitu. Jadi waktu itu kebetulan saya polisi hutan, waktu itu saya pada saat itu masih sekolah, tapi kebetulan juga tesis saya mengambil masalah pertambangan emas tanpa izin di kawasan konservasi. Jadi saya dapat informasi dari teman-teman Polbu yang pada saat itu melakukan operasi. Nah, operasi ini disebut namanya operasi gabungan. Jadi operasi gabungan ini dimungkinkan dilakukan ketika memang kawasan hutan ataupun kerusakan hutan itu sudah sangat luar biasa. Jadi tidak cukup lagi kalau hanya polisi kehutanan, kan biasanya ada patroli biasa, kemudian ada patroli rutin. Nah, tentu kalau kawasan hutan yang memang apalagi dalam satu kawasan konservasi itu sudah terlalu masif ya namanya pelanggaran, terutama mungkin peti itu, karena kehutanan itu juga tidak bisa sendiri, akhirnya dia melakukan tindakan itu represif. Setelah persuasif tidak bisa lagi, jadi jalan keluar, ini operasi gabungan. Operasi gabungan itu melibatkan TNI Polri, kemudian juga aparat dari Pemda setempat, komunitas setempat. Itu biasanya apabila kita menemukan pelaku, biasanya kita proses. Apabila tidak, maka sesuai dengan aturan berlaku, kita melakukan pemusnahan terhadap apa yang menjadi barang bukti di sekitar lokasi. Itu peristiwa-peristiwanya. Ya itu saya bisa membayangkan sih gimana kalau misalnya sampai pemusnahan itu bisa dibayangkan lah bentroknya bisa seperti apa. Oke. Setelah dari polisi hutan, Pak, setelah itu Bapak kemana nih perjalanan karirnya? Nah, waktu itu kan karena kami ini kan di Kementerian Taman Nasional Bukit Baka Bukit kan dua wilayah ya. Satu di wilayah Kalbar, satu di wilayah Kalteng. Nah, kebetulan saya di Kalteng ini dari tahun 2002 di wilayah Bukit Raya, yang mana masih satu kesatuan lah. Iya. Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Saya hampir 9 tahun di sana, kemudian juga pertimbangan juga karena keluarga, akhirnya saya dengan sangat menyesal saya mengajukan pindah ke kabupaten, di Kabupaten Melawi pada tahun 2012. 2012 Bapak pindah ke Kabupaten Melawi. Iya, pemerintah kabupaten menjadi ASN di Kabupaten Melawi di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Melawi. Nah, ketika di Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Melawi, posisinya apa tuh, Pak? Ketika waktu itu staf biasa atau kabit atau? Jadi pada saat di Dinas Kehutanan Perkebunan di Kabupaten Melawi, waktu itu ada selang 1 bulan, karena itu sudah akhir ya, sudah di bulan 11 tahun 2012, saya masih masuk sebagai staf. Kemudian alhamdulillah di tahun 2013 di Januari saya dipercaya lagi sebagai kepala Kasubag Program dan Keuangan. Ini sangat jauh nih, melenceng nih dari ilmu kehutanan, polisi hutan menjadi Kasubag Program dan Keuangan. Tapi yang namanya kita sebagai aparatur negara siap ditempatkan dimanapun, ya mau tidak mau kita harus belajar. Bahkan pada saat itu saya ingat dengan tenaga honorer yang memang dia sudah biasa bekerja di situ, membantu di Subbag Program dan Keuangan, saya juga belajar dengan anak honor tersebut. Nah, yang namanya belajar itu kita tidak boleh minder, tidak boleh malu. Kalau memang orang itu kita anggap bisa menjadi suatu jawaban
ketidaktahuan kita, kenapa tidak kan? Gitu. Oh. Jadi kurang lebih 1 tahun saya di Kasubag program yang keuangan. Ya, itu sesuatu yang patut bisa kita pelajari ya, Iya. ketika menjadi kasubag malah belajar atau berguru kepada pegawai honorer itu sesuatu yang sangat menarik gitu, dan mungkin wajar saja ketika dalam waktu 1 bulan Bapak dari staf biasa tiba-tiba jadi kasubag gitu kan, jadi kepala bidang. Nah setelah itu 1 tahun, kemudian di tahun 2014 saya kebetulan dipercaya lagi masuk di bidang kehutanan, karena di dinas kehutanan dan perkebunan itu ada bidang kehutanan, karena mungkin dari awal perjalanan karir saya memang di kehutanan, akhirnya saya ditarik lagi, dipercaya sebagai kepala seksi penatagunaan dan pemanfaatan hutan untuk setahun. waktu setahun di sini. Ya. Nah itu apa saja Pak yang dilakukan ketika di kehutanan itu, hampir sama dengan UPT sini kah, atau berbeda? Pada prinsipnya sih kurang lebih, karena memang yang namanya penugasan di kehutanan kan kita punya aturan yang satu, perundang-undangan yang mendasari, hanya mungkin ada dari segi-segi penugasan, mungkin kalau di penatagunan itu kan itu lingkupnya juga masuk dalam kewilayahan, tata batas kawasan, kemudian juga pemanfaatan itu bagaimana, apa yang bisa dimanfaatkan di dalam kawasan hutan. Nah setelah dari situ 2014 saya dengar kan 2014 ada undang-undang yang mengatakan kehutanan tidak ikut lagi di kabupaten tapi di provinsi. Setelah itu, apakah setelah menjadi kepala bidang itu tadi, kepala seksi? Oh iya, kepala seksi itu tadi langsung ke UPT ini atau gimana? Jadi memang dari tahun 2013 saya kepala seksi. 2014 lahirlah undang-undang daerah, undang pemerintahan daerah nomor 23 tahun 2014, yang mana di dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa kewenangan kehutanan itu sudah tidak lagi di kabupaten tapi di provinsi. Nah akhirnya untuk dinas-dinas kehutanan yang ada di kabupaten diberikan waktu paling lambat 2 tahun akan bergabung ke provinsi, sehingga 2 tahun tersebut itulah dipergunakan waktu untuk persiapan dalam rangka akan menjadi ASN kehutanan di provinsi. Nah setelah itu kami waktu itu ada sedikit tenggang waktu lah, yang kita tidak ada melakukan aktivitas karena sambil menunggu perpindahan posisi kebijakan dari gubernur. Akhirnya pada tahun 2016 kami secara resmi sudah terbentuk menjadi unit pelaksana teknis, namanya KPH, Kesatuan Pengolahan Hutan Melawi. Nah, pada saat itu saya masih dilantik sebagai kepala seksi perlindungan dan pemanfaatan hutan, kepala seksi perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, di 2016. Nah, sampai di 2017 itu kebetulan sebenarnya saya kalau di PT KPH Melawi ini bukan sebagai kepala yang pertama. Pada saat itu ada Pak Henry. Namanya Pak Henry ini waktu itu kepala bidang di kabupaten, ketika bergabung ke provinsi beliau menjadi kepala kami. Hanya begitu dilantik sampai 1-2 bulan beliau langsung mengubah diri. Tahun 2017 dia kembali ke Melawi sebagai ASN di Melawi, akhirnya oleh provinsi waktu itu dinas lingkungan, waktu itu masih dinas kehutanan, belum ada lingkungan hidup, kami ditunjuk sebagai pelaksana tugas. Jadi saya pelaksana tugas itu di 2017 tahun 2017 di bulan Juli. Kemudian alhamdulillah saya definitifnya itu sebagai kepala PT KPH Melawi di bulan April 2018 sampai sekarang.
sekarang lumayan lama berarti Pak sudah menjadi kepala Proses. UPT. Iya. Dan apa Hampir 5 tahun. hampir 5 tahun. Dan kalau saya lihat perjalanan karirnya lumayan Iya. lumayan agak cepat Pak ya. Iya. Dari staf biasa menjadi kasubag, Iya. terus menjadi kepala seksi, terus menjadi PLT ya. Iya, PLT, menjadi kepala KPH. kepala KPH, terus menjadi kepala KPH yang sebenarnya perjalanannya tidak terlalu lama. Perjalanan kan hanya banyak yang hitungan bulan tadi. Dari staf biasa menjadi kasubag hitungan bulan. Iya. Dari kepala seksi ke PLT hitungan bulan. Iya. Dari PLT menjadi kepala UPT-nya hitungan bulan juga kan? Iya. Mungkin berpindah tahun tapi hitungannya hanya Bulan. bulan. Berarti memang dan bisa melakukan naik pangkat dalam itu kan hitungannya kan naik pangkat ya. Iya. Hitung pangkat dalam hitungan bulan itu kan pasti melakukan sesuatu yang yang luar biasa dan melakukan akselerasi gila-gilaan sampai akhirnya bisa bisa naik pangkatnya secepat itu. Nah, mungkin kita membicarakan Bapak, kita sudah sebenarnya masih pengen ngomong panjang nih, cuman waktu kita nanti udah hampir setengah jam nih Pak kita bahas tentang perjalanan karir Bapak. Nah, kita sekarang akan fokus, kita akan ngomongin UPT KPH Melawi.